Artinya macam-macam fi'il itu ada 3. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari', dan juga ada yang disebut dengan fi'il amar. Jadi tak taknis yang ada pada jamak muannats salim itu adalah merupakan tak taknis yang berharkat, sedangkan tak taknis yang ada di fi'il madi itu selalu sakinah, selalu sukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada saat kesempatan ini kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kajian sebuah kitab yang berisi gramatika Arab, kaidah-kaidah Arab, yaitu Mutammimah Al-Ajrumiyah, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam fi'il. Karena di pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan tentang definisi-definisi ataupun ta'rif daripada kalimat fi'il, berikut tanda-tandanya. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan dengan macam-macam kalimat fi'il. Baik, kita lanjut, kita teruskan pada pembacaan teks yang ada di Mutammimah Al-Ajrumiyah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa salasatu anwa'in madin wa yu'rafu bi ta'it ta'nisis sakinati nahu qamat wa qa'adat wa minhu ni'mah wa bi'sah wa laisah wa asa 'alal asah wa mudhari'un wa yu'rafu bi dukhuli lam 'alaihi nahu lam yakum wa la buddah fi awwalihi min ihdaz zawaid al arba' wa hiya al hamzatu wan nunu wal ya'u wat ta'u yajma'uha qawluka na'aitu wa yudammu awaluhu in kana madihi ala arba'ati ahrufin kadahraja yudakhriju wa akrama yukrimu wa farraha yufarrihu wa qatala yuqatilu. Wa huwa salah satu anwa'in. Wa huwa, adapun kalimat fi'il itu salah satu anwa'in, terdapat 3 macam. Madin nomor 1, macam yang nomor 1 adalah fi'il madi. Wa yu'rafu bi ta'it ta'nisis sakinah, dan fi'il madi itu bisa dikenali oleh kita, bisa diketahui bi ta'it ta'nisis sakinati, dengan sebab adanya tak taknis yang sukun padanya. Nahu qamat wa qa'adat, seperti lafal qamat wa qa'adat dan lafal qa'adat. Wa minhu ni'mah wa bi'sah wa laisah wa asa 'alal asah. Wa minhu, dan juga sebagian atau masuk pada fi'il madi, yaitu lafal ni'mah dan lafal bi'sah dan lafal laisa dan juga lafal asa, menurut kaul atau pendapat ulama nahwu yang paling sahih. Wa mudhari'un, dan yang nomor 2 macam fi'il yang nomor 2 adalah fi'il mudhari'. Wa yu'rafu bidukhuli lam 'alaihi, dan fi'il mudhari' itu bisa diketahui, bisa dikenal dengan sebab dimasuki lam, dimasuki huruf lam, yaitu
amil jasm, lam yang merupakan amil jasm yang masuk kepadanya. Nahu lam yakum, seperti lafal lam yakum. Wala budda fi awalihi min ihdaz zawaidi, dan tidak boleh tidak, artinya harus di awal fi'il mudhari itu terdapat salah satu huruf tambahan yang disebut dengan huruf mudhara'ah, dan jumlahnya ada 4. Wahiyal hamzatu wan nunu wal ya'u wat ta'u, dan huruf mudhara'ah yang jumlahnya 4 itu adalah 1 hamzah, 2 nun, 3 ya, 4 ta. Ya jama'uha qaulukah na'aitu, yang mana keempat huruf mudhara'ah tersebut terkumpul dalam sebuah lafal na'aitu. Na'aitu di situ ada huruf nun, kemudian hamzah, kemudian iya, dan kemudian ta. Mereka itulah yang nantinya akan menjadi huruf mudhara'ah. Wa yudammu awwaluhu in kana madihi ala arba'ati ahrufin. Fi'il mudhari itu huruf yang pertama, yaitu huruf mudhara'ah, itu dibaca dhammah, pasti dibaca dhammah apabila fi'il mudhari tersebut terbentuk dari fi'il madhi yang jumlah hurufnya, huruf fi'il madhi tersebut 4. Seperti contoh dahraja yudahriju. Dahraja adalah fi'il madhinya, jumlah hurufnya adalah 4. 1 dal, 2 ha, 3 ro, 4 jim. Oleh karena fi'il madhi ini berjumlah 4 huruf, maka pastinya fi'il mudhari'nya huruf yang pertama, yaitu huruf mudhara'ahnya dibaca dhammah menjadi yudahriju. Kemudian contoh yang diberikan oleh musannif Mutammimah al-Ajurmiyah adalah akramah yukrimuh. Fi'il madhinya adalah akramah, fi'il mudhari'nya yukrimuh, iya-nya dibaca dhammah. Wa farraha yufarrihu. Demikian juga beliau menghadirkan contoh untuk fi'il mudhari' yang harus dibaca dhammah huruf yang pertama, dikarenakan fi'il madhinya dibentuk dari 4 huruf. Farraha fa, kemudian ro-nya double, kemudian ha. Maka fi'il mudhari'nya yufarrihu, iya-nya harus dibaca dhammah. Tidak boleh dibaca ya farrih. Kemudian contoh yang terakhir di sini qatalah yuqatilu. Qatalah fi'il madhi jumlah hurufnya 4. Oleh karena itu maka fi'il mudhari'nya huruf yang pertama dibaca dhammah, yuqatilu. Mari kita bahas ya, dari awal. Bahas dari awal, wa huwa salah satu anwa'in ila akhirih. Bahwasannya kalimat fi'il itu dibagi menjadi 3 bagian atau ada 3 macam. Jadi kalimat fi'il yang telah kita pelajari di pertemuan yang lalu tentang definisinya, juga tanda-tandanya yang melekat pada dirinya, ataupun tanda-tanda yang ada pada maknanya, sudah semua kita pelajari itu. Maka sekarang kita akan mempelajari tentang macam-macamnya kalimat fi'il. Jadi ternyata kalimat fi'il itu tidak satu, itu bermacam-macam. Ini ada yang disebut dengan fi'il madhi, ada yang disebut dengan fi'il mudhari', ada yang disebut dengan fi'il amar. Artinya macam-macam fi'il itu ada 3. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', dan juga ada yang disebut dengan fi'il amar. Apa itu fi'il madhi dan apa itu fi'il mudhari'? Apa itu fi'il amar? Kita jelaskan satu persatu. Kita mulai dari fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Huwa ma dalla ala hadasin waqa'a fi zamanil madhi. Nah, ini yang dinamakan fi'il madhi adalah
ma dalla ala hadasin, sebuah kalimat yang artinya menunjuk pada perbuatan. Namanya kalimat fi'il, pasti artinya menunjuk pada perbuatan. Namun perbuatan di sini, coba saya ulang keterangan yang kemarin, di setiap kalimat yang mengandung arti perbuatan, maka pasti perbuatan tersebut mengena kepada salah satu zaman yang tiga. Zaman madi, zaman hal, dan zaman istiqbal. Nah, di sini yang dinamakan fi'il madi adalah sebuah kalimat yang menunjuk pada arti perbuatan atau mengandung arti perbuatan. Nah, karena mengandung arti perbuatan, maka pastinya dia dikaitkan dengan zaman. Nah, khusus untuk fi'il madi ini, waqa'a fi zamanil madi. Perbuatan itu terjadi di dalam waktu yang lampau. Berarti kalau fi'il madi pasti zamannya menunjuk pada lampau. Dengan kata lain, fi'il madi itu dibentuk oleh orang Arab, dibentuk oleh ulama Arab untuk menunjukkan pada perbuatan yang perbuatan itu telah dikerjakan, telah lampau. Seperti contoh, qara'ah Aliyun al-kitabah, Ali membaca kitab. Maka kalau diartikan, diterjemahkan lengkap, di sini ada telah atau sudah. Ali telah membaca kitab. Dari mana arti telah itu? Kan di sini tidak ada kalimat sebelum qara'ah yang mempunyai arti telah. Maka jawabnya adalah dari bentuk fi'il madi itu sendiri. Artinya apabila sebuah kalimat terbentuk dari fi'il madi, maka positif waktunya menunjuk pada waktu lampau. Jadi cara menerjemahkan adalah qara'ah Aliyun al-kitabah, Ali telah membaca kitab. Jadi seperti itu yang dinamakan atau yang disebut dengan fi'il madi. Kemudian fi'il mudhari'. Apa yang dinamakan fi'il mudhari'? Huwa ma yadullu ala hadasin yaqa'u fil halih awil istiqbalih. Yang dinamakan fi'il mudhari' ialah tiap-tiap kalimat yang mempunyai arti yang waktu artinya itu menunjuk pada waktu sedang. Hal ini sedang, awil istiqbalih atau akan datang. Menunjuk pada waktu mendatang. Jadi apabila kita temukan fi'il mudhari', di depan kita ada sebuah kalimat yang itu adalah kalimat fi'il mudhari', maka zaman dari fi'il mudhari' tersebut kalau enggak menunjuk pada sedang, maka dia menunjuk pada waktu yang akan mendatang. Jadi di contoh ini cara menerjemahkan adalah yaqra'u Aliyun al-kitabah. Ali sedang membaca kitab, atau Ali akan membaca kitab. Nah, sekarang ini zamannya kan dua. Bisa jadi zamannya hal, bisa jadi zamannya akan datang. Lalu ini bagaimana kita memilihnya? Mau pilih yang hal atau yang istiqbal? Maka nantinya itu ada kalimat, keadaan, kondisi yang menunjukkan bahwa fi'il mudhari' ini menunjuk pada hal, fi'il mudhari' ini menunjuk pada istiqbal. Bihasabi ma qablaha wa ma ba'daha. Tergantung konteks kalimat sebelum dan sesudahnya. Contohnya, nanti akan ada sesuatu atau kalimat yang menunjuk bahwa fi'il mudhari' ini menunjuk pada zaman istiqbal, bukan pada hal. Bukan pada hal. Seperti ini, dikasih sin tanfis.
Sayaqra'u. Sayaqra'u Aliyun al-kitab. Sayaqra'u Aliyun al-kitab. Kalau ditemukan susunan kalimat seperti ini, maka zaman yang ada pada kalimat yaqra'u ini sudah tidak ihtimal pada dua zaman, yaitu hal dan istiqbal. Tetapi di sini sudah ada ketentuan, sudah tertentu pada zaman istiqbal, halnya harus hilang. Mana yang menunjukkan atau apa yang menunjukkan dalam susunan kalimat ini zamannya menunjuk pada istiqbal, yaitu sin. Karena salah satu fungsi daripada sin tanfis ini untuk membuat fi'il mudhari' itu zamannya tertentu pada zaman istiqbal. Jadi cara menerjemahkannya adalah sayaqra'u Aliyun al-kitab. Ali akan membaca kitab. Jadi seperti itu definisi daripada fi'il mudhari'. Setiap kalimat yang mengandung arti perbuatan, yang perbuatannya itu terjadi pada waktu itu juga, sedang atau masih akan. Kemudian macam fi'il yang nomor 3 adalah fi'il amar. Macam fi'il yang nomor 3 adalah fi'il amar. Apa fi'il amar itu? Huwa ma yadullu ala hadasin yutlabu husuluhu fi zamanil mustaqbali. Yang dinamakan fi'il amar ialah setiap kalimat yang artinya menunjuk pada perintah. Setiap kalimat yang artinya menunjuk pada perintah. Jadi kalimat itu mengandung arti meminta seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Pastinya kalau kalimat perintah itu zamannya pasti mustaqbal, zamannya pasti akan datang. Tidak mungkin suatu perbuatan yang diminta oleh seseorang untuk dilakukan, antara permintaan dengan perbuatannya itu pas bersamaan. Itu tidak mungkin. Pastinya istiqbal. Pasti ada jeda di antara perintah dengan melakukan perintah tersebut. Jadi seperti itu, bahwasannya fi'il amar itu adalah sebuah kalimat yang mengandung arti perintah, dan zamannya pastinya adalah istiqbal, akan datang. Contohnya Iqra al-kitab, bacalah kitab itu. Iqra al-kitab, bacalah kitab itu. Jadi seperti itu tentang macam-macam kalimat fi'il. Di sini akan saya berikan contoh ya. Berikan contoh tentang sesuatu yang memberi petunjuk bahwa sebuah kalimat fi'il itu menunjuk pada waktu yang telah lampau atau sedang atau akan. Ini contohnya. Qara'ah Aliyun al-kitabah al-barihah. Ali telah membaca kitab al-barihatah kemarin. Apalagi ada petunjuknya ini. Petunjuk bahwa perbuatan membaca ini terjadinya telah lampau. Di saat diucapkan susunan kalimat ini, perbuatan membaca itu sudah dilakukan oleh Ali. Yang menunjukkan ini al-barihata kemarin. Yang walaupun al-barihata ini tidak didatangkan, ya tetap kita harus mempunyai pemahaman bahwa qoro'ah ini mempunyai arti lampau. Dikarenakan qoro'ah dibentuk daripada kalimat fi'il madhi. Karena fi'il madhi itu zamannya pasti menunjuk pada lampau. Kemudian saya kasih contoh di sini tentang fi'il mudhari'. Tentang fi'il mudhari', bahwasannya fi'il mudhari' itu kan zamannya bisa menunjuk pada zaman hal, juga bisa menunjuk pada zaman istiqbal.
Bagaimana cara mengetahui bahwa fi'il mudhari ini menunjuk pada zaman hal atau istiqbal? Seperti yang saya jelaskan tadi, di situ nantinya akan ada keadaan ataupun kalimat yang menunjukkan bahwa fi'il mudhari ini menunjuk pada zaman hal, atau bahwa fi'il mudhari ini menunjuk pada istiqbal. Nih contohnya. Yaqra'u Aliyun al-kitabah al-an. Misal, yaqra'u Aliyun al-kitabah al-an. Maka di saat kita dipertemukan dengan susunan kalimat seperti ini, kita harus menghukumi, mengambil kesimpulan ya, bahwasannya yaqra'u yang dibentuk dari fi'il mudhari ini harus zamannya itu ditunjukkan pada zaman hal. Kenapa? Karena ada kalimat yang menunjuk ke arah sana, yaitu al-an. Al-an itu artinya sekarang. Yaqra'u Aliyun al-kitabah al-an. Ali membaca kitab kapan? Al-an, sekarang. Berarti yaqra'u menunjuk pada zaman hal. Kemudian ya, di contoh yang lain terdapat susunan kalimat yaqra'u Aliyun al-kitabah ghadan. Ali akan membaca kitab besok. Kenapa saya terjemahkan akan? Kalau tadi saya terjemahkan sedang. Karena ada sebuah kalimat yang menunjuk bahwa yaqra'u itu menunjuk pada waktu akan atau istiqbal. Yang mana kalimatnya yang menunjuk pada zaman istiqbal? Wadan. Wadan ini artinya kan besok. Sementara kalimat ini yang diucapkan sekarang. Yaqra'u Aliyun al-kitabah diucapkan sekarang oleh mutakallim. Sedangkan membacanya ini besok. Berarti yaqra'u diterjemahkan dengan akan. Berarti yaqra'u menunjuk pada waktu istiqbal, bukan hal. Jadi seperti itu. Nantinya kalau kita membaca teks-teks Arab, kemudian kita ketemu dengan fi'il mudhari, apakah fi'il mudhari ini akan kita buat menunjuk pada hal? Apakah kita buat fi'il mudhari ini menunjuk pada zaman istiqbal? Itu ada kondisi atau kalimat yang akan menunjukkan. Itu kita harus cari tentang petunjuk. Petunjuk kepada zaman hal atau petunjuk kepada zaman istiqbal. Dalam contoh Iqra' al-kitabah. Iqra' al-kitabah. Kalau fi'il amar tidak usah menunggu. Kalimat yang menunjukkan bahwa fi'il amar ini menunjuk pada zaman istiqbal. Tidak usah menunggu ini. Tidak usah menunggu sebuah kalimat yang mana kalimat itu menunjukkan bahwa fi'il amar ini menunjuk pada zaman istiqbal. Kenapa? Karena kandungan arti daripada fi'il amar, kandungan arti yang berada pada fi'il amar itu menunjuk pada kalimat perintah. Apabila ditemukan sebuah kalimat yang menunjuk pada perintah, maka dapat dipastikan bahwa waktunya, zaman yang dimiliki oleh fi'il tersebut, oleh kalimat tersebut adalah menunjuk pada zaman istiqbal. Nah sekarang misal kata ditanya, kenapa sih fi'il itu kok dibagi menjadi 3? Kok bermacam-macam? Kok enggak satu saja? Biar enggak ruwet. Justru kalau fi'il itu tidak dibagi-bagi, kalau fi'il dijadikan satu, itu yang akan membuat ruwet. Karena sulit kita untuk membedakan fi'il ini apa menunjuk pada zaman lampau, apa hal, apa istiqbal, apa sekedar kandungan arti yang ada di dalamnya itu sekedar pernyataan, kabar, atau meminta kita untuk melakukan sesuatu, atau kalimat perintah. Nah itu sulit kalau satu. Maka dari itu fi'il itu dibagi menjadi 3 yang tujuannya adalah untuk mempermudah perbedaan mana yang menunjuk pada zaman lampau, mana yang menunjuk pada zaman hal ataupun istiqbal, dan mana yang menunjuk pada sekedar pernyataan atau kabar, dan mana yang menunjuk pada perintah. Jadi seperti itu. Makanya ini ada penjelasan seperti ini. Contoh di atas memberi pengertian
bahwa berubahnya fi'il madi, ya, qoro'ah di contoh ini, bahwa berubahnya fi'il madi qoro'ah pada fi'il mudhari' yaqra'u, ini berubahnya dari qoro'ah ini ke yaqra'u ini, dan pada fi'il amar ini iqra', tujuannya adalah lima'anin maksudatin. Nah, ini fungsi atau faidah daripada berubahnya satu fi'il ke fi'il yang lain. Yang mana di ilmu tasrif, di ilmu surraf itu disebut dengan apa? Disebut dengan tasrif. Berubahnya satu bentuk kalimat ke kalimat yang lain untuk tujuan makna, maka itu disebut dengan tasrif. Yang mana makna yang dimaksudnya oleh mutakallim tidak akan pernah tercapai apabila kalimat itu tidak mengalami perubahan. Ini saya tulis nih. Salah satu tujuan daripada perubahan dari fi'il madhi ke fi'il mudhari', dari fi'il madhi ke fi'il amar. Ini tahwilul aslil wahidi ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Jadi berubah dari satu bentuk kalimat ke bentuk yang lain itu tujuannya ini. Lima'anin maksudatin. Karena untuk mencapai makna yang dimaksud. La tahsulu illa biha, yang mana makna tersebut, makna yang diinginkan tidak akan pernah dicapai kecuali merubah bentuk kalimat. Seperti ini. Qoro'ah aliyun al-kitab al-bari. Ini seseorang menceritakan, kalau bahasa kita seseorang menceritakan bahwa Ali telah membaca kitab kemarin. Nah, sekarang kita akan bercerita lain, akan mengatakan lain, bahwasanya Ali itu masih belum baca kitab, tetapi dia akan besok yang akan baca kitab. Nah, untuk mencapai makna akan ini tidak bisa kalau hanya pakai satu kalimat qoro'ah. Harus diganti. Qoro'ah yang merupakan fi'il madhi itu harus diganti dengan yaqra'uh yang merupakan fi'il mudhari'. Untuk apa qoro'ah dirubah menjadi yaqra'uh? Lima'anin maksudatin. Lima'anin maksudatin. Untuk mencapai makna yang dikehendaki oleh mutakallim. Apa maknanya? Mau menceritakan bahwa Ali yang baca kitab itu akan besok masih. Ini yaqra'u aliyun al-kitabah wadan misalnya. Jadi ini pengertian daripada la tahsulu illa biha, tidak mungkin dicapai makna yang diinginkan oleh seorang mutakallim kecuali merubah suatu kalimat ke kalimat yang lain. Untuk mencapai makna akan membaca ini tidak bisa diartikan secara akan membaca kalau kalimatnya masih qoro'ah. Seperti itu. Kemudian dari fi'il madhi berubah lagi menjadi fi'il amar. Ini ada tujuannya. Apa tujuannya mutakallim, orang yang menyusun kalimat, untuk merubah qoro'ah menjadi iqra', fi'il madhi menjadi fi'il amar? Tetap ini jawabannya. Lima'anin maksudatin, untuk mencapai makna yang dituju. Apa makna yang dituju? Ada dua ini. Yang pertama, untuk menjadikan kalimat tersebut menjadi kalimat perintah. Dari sekedar menginformasikan, dari sekedar pernyataan, dirubah menjadi kalimat perintah. Jadi kalimat pernyataan, kalimat berita, kalau ingin dirubah menjadi kalimat perintah, maka harus dirubah bentuknya, harus dirubah dari fi'il madhi menjadi fi'il amar. Yang kedua, untuk mencapai makna zaman istiqbal. Pada waktu fi'il madhi, zamannya menunjuk pada zaman lampau, telah. Akan tetapi setelah dirubah menjadi bentuk fi'il amar, zamannya berubah menjadi zaman istiqbal. Jadi seperti itu. Makanya di sini ada pernyataan, makna yang dimaksud itu tidak bisa dicapai kecuali dengan perubahan. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Makna yang dimaksud
oleh mutakallim itu tidak bisa dicapai kecuali dengan perubahan. Maka tidak bisa kita katakan ini qara'ah aliyun al-kitabah al-an. Ya, disorot ke sini. Qara'ah aliyun al-kitabah al-an. Ini memaksakan diri mutakallimnya menggunakan fi'il madhi qara'ah. Sementara yang dimaksud oleh dia adalah akan membaca kitab atau sedang sekarang. Yang dimaksud seperti itu. Makanya di sini bertentangan antara al-an atau wadan dengan qara'ah. Ini bertentangan. Apanya yang bertentangan di sini? Nah, qara'ah itu menunjuk pada waktu lampau. Sementara al-an merupakan pernyataan yang menunjuk pada zaman hal. Yang wadan, kalau contoh ini dibuat qara'ah aliyun al-kitab wadan, wadan ini maunya pada zaman istiqbal, akan, besok. Jadi nggak sinkron, nggak nyambung antara qara'ah dengan al-an atau wadan. Maka pernyataan seperti ini salah, tidak dibenarkan oleh kaidah-kaidah bahasa Arab. Atau ini qara'ah al-kitabah, bacalah kitab itu. Nggak bisa seperti ini. Kenapa nggak bisa? Karena ini fi'il madhi. Fi'il madhi itu artinya tidak mengandung perintah. Kalau mau dibuat kalimat yang mengandung arti perintah, maka harus dirubah, wajib dirubah kepada bentuk yang lain, yaitu bentuknya fi'il amar. Jadi kalau qara'ah al-kitabah nggak bisa. Bisanya harus iqra' al-kitabah seperti ini. Iqra' al-kitabah, bacalah kitab itu. Karena yang mengandung arti perintah itu hanya ada pada fi'il amar, tidak pada fi'il madhi, juga tidak pada fi'il mudhari'. Jadi seperti itu. Kemudian yang harus kita ketahui lagi tentang fi'il madhi adalah fi'il madhi itu bisa diketahui dengan adanya taknis as-sakinah padanya. Ini berarti ciri-cirinya. Ciri-ciri fi'il madhi itu dipertemukan dengan taknis as-sakinah. Ini harus ini. Taknis, tak itu huruf taknis itu yang menunjukkan pada perempuan. Tak itu menunjukkan pada perempuan. As-sakinah yang sukun. Jadi taknis yang berharokat sukun. Maka apabila ada taknis as-sakinah ditemukan pada suatu kalimat, maka kita dapat memastikannya, kita dapat menghukuminya bahwa kalimat itu adalah merupakan fi'il madhi. Kenapa? Karena taknis as-sakinah tidak pernah ditemukan di fi'il amar, di fi'il mudhari' ataupun di kalimat isim. Tetapi kan ada seperti ini, Ustaz. Ja'at al-muslimatu. Ini kan taknis juga ini. Katanya tadi bahwa taknis itu as-sakinah khusus masuk pada fi'il madhi. Ini kok ada pada isim? Dari mana kita tahu bahwa al-muslimatu kalimat isim ini ada al? Kok ada taknya ini? Nah, makanya tadi saya katakan taknis harus hati-hati, yang as-sakinah, taknis yang sukun. Seperti tak yang ada di kalimat ja'at yang sukun seperti ini. Sementara taknis yang ada di kalimat al-muslimatuh ini tidak sukun. Kadang berharokat dhamma di saat berkedudukan i'rab rafa, kadang berharokat kasrah, kadang juga berharokat kasrah. Kok dua kali? Iya, jamak muannats salim di dalam mahal nasab tanda nasabnya dengan kasrah. Di dalam mahal jer, tanda jernya dengan
kasroh. Jadi tak taknis yang ada pada jamak muannats salim itu adalah merupakan tak taknis yang berharkat, sedangkan tak taknis yang ada di fi'il madhi itu selalu sakinah, selalu sukun. Seperti yang ada pada contoh ini. Ini contohnya. Qamat Hindun, qa'adat Zainabu. Qamat Hindun. Lafal qamat dapat dipastikan, dapat kita hukumi bahwa ia adalah merupakan fi'il madhi. Dari mana kita tahu? Ada tanda-tandanya. Mana tanda-tandanya? Ini tak taknis as-sakinah. Tak yang menunjuk pada perempuan yang sukun. Jelas ini sukun. Qamat Hindun. Nah, Hindun telah berdiri, artinya qa'adat Zainabu. Contoh yang kedua. Qa'adat ini merupakan fi'il madhi. Dari mana kita tahu bahwa qa'adat adalah fi'il madhi? Dari tak taknis yang ada padanya. Tak taknis as-sakinah yang ada padanya. Qa'adat Zainabu. Zainab telah duduk. Jadi seperti itu ya. Setiap kalimat fi'il yang dipertemukan dengan tak taknis as-sakinah, maka itu adalah merupakan fi'il madhi. Makanya oleh ulama nahwu tak taknis as-sakinah dijadikan ciri khas pada fi'il madhi. Kemudian ini ada penjelasan ya, penjelasan dari musannif Mutammimah al-Ajurumiyah, yang mana penjelasan ini merupakan penjelasan tambahan atau penjelasan penyempurna dari kitab asalnya, yaitu Matan al-Ajurumiyah. Di kitab Matan al-Ajurumiyah tidak ditemukan penjelasan mengenai ini. Lafal nikmah bi'sah laisah asa. Kita lihat penjelasannya yang disampaikan oleh musannif Mutammimah al-Ajurumiyah. Sebagian ulama nahwu memasukkan lafal nikmah bi'sah laisah asa pada fi'il madhi. Artinya nikmah bi'sah laisah asa itu tergolong pada fi'il madhi, dikategorikan fi'il madhi. Kenapa nikmah dan seterusnya ini kok dimasukkan pada fi'il madhi? Ini jawabannya, dikarenakan mereka bisa menerima tak taknis as-sakinah. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa tak taknis as-sakinah yang masuk kepada sebuah kalimat dapat dipastikan bahwa kalimat itu adalah fi'il madhi. Oleh karena itu, oleh sebagian ulama, nikmah bi'sah laisah asa ini digolongkan pada fi'il madhi. Kenapa? Dikarenakan mereka bisa dipertemukan dengan tak taknis as-sakinah. Bisa seperti ini. Ni'mah bisa dipertemukan dengan tak taknis. Ini disorot. Nah, seperti ini. Kemudian bi'sahnya juga bisa dipertemukan. Jadi bi'sat laisah bisa dipertemukan juga dengan tak taknis as-sakinah. Jadi laisat. Demikian juga dengan asa jadi asat. Nah, seperti ini. Oleh karena mereka berempat dapat dipertemukan dengan tak taknis as-sakinah, maka oleh sebagian ulama keempat kalimat ini digolongkan pada fi'il madhi. Namun sebagian yang lain ya, sebagian yang lain maksudnya para ulama nahwu berpendapat keempat kalimat ini tidak bisa digolongkan pada fi'il madhi, walaupun mereka dapat dipertemukan dengan tak taknis as-sakinah. Kenapa? Karena keempat kalimat ini merupakan kalimat fi'il yang jamid. Kalimat fi'il jamid itu adalah kalimat fi'il yang tidak bisa ditasrif, atau mereka tidak punya fi'il mudhari' dan mereka juga tidak punya fi'il amar, seperti itu. Jadi itu alasannya mereka yang tidak memasukkan nikmah bi'sah laisah dan asa pada fi'il madhi. Adapun pengarang kitab Mutammimah al-Ajurumiyah yang kita kaji ini,
condong kepada pendapat ulama yang memasukkan mereka berempat pada fi'il madhi. Ini contohnya, contohnya seperti ini. Ni'mat al-murdi'atu Aisyatu. Kalau disambung, ni'matil murdi'atu Aisyatu. Contoh yang dari bi'sat al-amilatu Hindun. Contoh dari laisah yang dipertemukan dengan tak taknis as-sakinah, laisat Fatimatu tilmidatan. Loh, ini kok dibaca nasab ini Ustaz? Tilmidatan. Kok enggak tilmidatun dibaca rofa? Iya, karena laisah ini merupakan saudara daripada kanah. Jadi pemerintahannya sama dengan kanah. Tarfa'ul mubtada'a isman laha wa tansibul khabaron laha. Merofakkan kepada isim Fatimah dan menasabkan kepada khobar tilmidatan. Laisat Fatimatu tilmidatan. Asad Zainabu antuf liha. Semoga mudah-mudahan Zainab itu sukses. Nah, artinya. Jadi seperti ini. Kita artikan ni'matil murdi'atu Aisyatu. Sebaik-baik. Artinya nikmah sebaik-baik. Ni'matil murdi'atu sebaik-baik wanita yang menyusui itu adalah Aisyah. Ini kalau i'rabnya kalimat yang jatuh setelah nikmah itu, setelah ini dan bi'sa itu macam-macam. Di antara dari macam-macam itu adalah ada yang dijadikan mubtada kemudian khobar seperti ini. Ni'matil murdi'atu Aisyatu. Sebaik-baik wanita yang menyusui adalah Aisyah. Bi'sah artinya seburuk-buruk. Bi'sat al-amilatu Hindun. Seburuk-buruk pekerja wanita adalah Hindun. Jadi bi'sat ini atau nikmat ini merupakan fi'il madhi. Dikarenakan ini ada tanda-tandanya, yaitu tak taknis as-sakinah yang masuk pada mereka berdua. Kemudian laisah yang dipertemukan dengan tak taknis, contohnya adalah laisat Fatimatu tilmidatan. Fatimah itu bukan seorang murid. Asad Zainabu antuf liha. Semoga atau mudah-mudahan Zainab itu sukses atau beruntung. Jadi seperti itu tentang keempat kalimat, yaitu ni'mah, bi'sah, laisah, asa. Kemudian selanjutnya kita akan jelaskan mengenai ciri atau tanda-tanda fi'il mudhari'. Ciri atau tanda-tanda fi'il mudhari'. Di saat kita dihadapkan pada sebuah kalimat, kita akan mengetahui bahwa kalimat yang ada di hadapan kita itu merupakan fi'il mudhari' dengan ada tanda, yaitu dimasuki lam. Jadi apabila kita dihadapkan pada sebuah kalimat dan kalimat itu adalah merupakan kalimat fi'il, ini fi'il madhi, apa fi'il mudhari', apa fi'il amar, maka apabila di kalimat tersebut terdapat lam, maka dapat kita pastikan, dapat kita hukumi bahwa kalimat tersebut adalah merupakan fi'il mudhari'. Kenapa? Jawabannya adalah karena lam itu tidak pernah masuk pada fi'il madhi dan juga tidak pernah masuk pada fi'il amar, apalagi kepada isim, tidak pernah masuk. Maka tidak pernah ditemukan di kalam-kalam Arab, di dalam penyusunan kalimat Arab seperti contoh ini. Lam nasoroh. Ini fi'il madhi. Lam nasoroh. Tidak ada susunan kalimat seperti ini. Kenapa? Nasoroh adalah fi'il madhi. Lam adalah merupakan huruf yang berstatus sebagai amil jasm yang khusus masuk pada fi'il mudhari'. Jadi tidak pernah masuk pada fi'il madhi. Kemudian lam unsur, bukan lam ansun, lam unsur. Kalau lam ansur
Ada, memang harus seperti itu. Kalau lam ansur, karena ansur itu fi'il mudhari'. Tetapi kalau unsur, ini merupakan bentuk fi'il amar dari fi'il madhi nasara. Maka tidak boleh menyusun kalimat seperti ini, lam unsur. Kenapa? Karena unsur ini merupakan fi'il amar. Sedangkan lam ini khusus masuk pada fi'il mudhari', tidak pernah masuk atau tidak boleh masuk pada fi'il amar. Lam darabah tidak boleh, darabah fi'il madhi. Lam idrib tidak boleh karena idrib fi'il amar. Jadi seperti itu. Apabila ada kalimat fi'il, di situ ada lamnya yang merupakan amil jazm, maka dapat dipastikan bahwa kalimat tersebut adalah merupakan fi'il mudhari'. Seperti itu. Kemudian tanda atau ciri-ciri fi'il mudhari' yang kedua adalah huruf mudhara'ah yang selalu ada di awal fi'il mudhari'. Ini yang paling memudahkan bagi kita untuk mengetahui bahwa sebuah kalimat ini adalah merupakan kalimat fi'il mudhari'. Tanda-tanda yang kedua ini, yaitu dengan adanya huruf mudhara'ah yang selalu ada pada fi'il mudhari'. Karena selalu, ketika kita ketemu dengan fi'il mudhari', pasti ciri-ciri yang nomor dua ini ada pada dirinya, yaitu huruf mudhara'ah. Kalau lam, belum tentu. Lam itu ada pada fi'il mudhari' di saat dibutuhkan oleh mutakallim atau penulis. Kalau tidak dibutuhkan, maka lam ini tidak ada. Tetapi kalau ciri yang kedua ini, yaitu huruf mudhara'ah, pasti selalu ada. Karena selalu dibutuhkan. Yang mana huruf mudhara'ah yang selalu ada di awal fi'il mudhari' itu jumlahnya ada 4. Jumlahnya ada 4 yang terkumpul dalam lafal na'aituh. Ini dihafalkan untuk pemula. Na'aituh. Maksudnya apa ini na'aituh? Bahwa huruf mudhara'ah itu 1 nun, 2 hamzah, 3 iya, 4 ta. Seperti yang tertera dalam contoh ini, naktubuh. Naktubuh. Mana huruf mudhara'ahnya pada contoh naktubuh? Nun. Contoh selanjutnya adalah aktubuh. Mana huruf mudhara'ahnya? Hamzah. Aktubuh. Kemudian contoh selanjutnya yaktubuh. Mana huruf mudhara'ahnya? Ya. Kemudian contoh yang keempat adalah taktubuh. Mana huruf mudhara'ahnya? Ta. Jadi ini yang memudahkan pada kita untuk mengetahui, untuk mengenal bahwa kalimat ini adalah merupakan fi'il mudhari' karena ada huruf mudhara'ahnya di depan, dan ini selalu pasti ada. Keempat huruf ini pasti ada. Nun, hamzah, ya, ta. Kemudian selanjutnya adalah, ini cukup ini, tentang ciri-ciri fi'il mudhari', yaitu lam dan huruf mudhara'ah yang selalu ada di awal fi'il mudhari'. Masing-masing huruf mudhara'ah mengandung makna dan petunjuk sendiri-sendiri, disesuaikan dengan fa'ilnya, fa'il yang terdapat pada fi'il mudhari' tersebut. Ini harus hati-hati, memang agak jelimet ini. Kalau tidak jelimet, itu namanya bukan nahwu, bukan sorof, bukan gramatika Arab. Jadi, kalau kita mau belajar bahasa Arab dengan baik, kalau kita mau belajar nahwu dan sorof, kita harus siap jelimet. Di setiap huruf mudhara'ah yang 4 tersebut, yaitu nun, hamzah, ya, ta, ini mengandung makna dan petunjuk sendiri-sendiri. Masing-masing punya makna yang terkandung, masing-masing punya petunjuk sendiri. Yang mana petunjuk itu disesuaikan dengan fa'ilnya. Biasanya ini mengenai makna yang terkandung pada huruf mudhara'ah itu dijelaskan di kitab-kitab shorof. Namun saya di sini menghadirkannya agar supaya kita nanti setelah sampai pada pelajaran ini di ilmu atau di kitab shorofnya, kita mudah mempelajarinya, kita mudah menghadapinya. Tadi dikatakan bahwa huruf mudhara'ah itu ada 4, yaitu nun, hamzah, ya, ta.
Sekarang kita bicara tentang huruf mudhari'ah yang iya. Huruf mudhari'ah yang iya. Ini ada berapa ini? Ada 4 ini. Tentang huruf mudhari'ah iya, kandungan arti, kandungan petunjuk yang ada di iya itu. Yang pertama adalah menunjuk pada mufrad mudzakkar waib. Fa'ilnya menunjuk pada mufrad mudzakkar waib, maka pakai iya. Contoh yaktubuh. Yaktubuh. Misal Zaidun yaktubuh. Zaid akan menulis atau Zaid sedang menulis. Nah, kenapa pakai iya di sini? Kok nggak pakai hamzah atau yang lain? Karena yaktubuh ini fa'ilnya menunjuk pada mufrad mudzakkar waib. Dia laki-laki 1. Kalau mengandung arti, fa'ilnya maksudnya mengandung arti dia laki-laki, jumlahnya dia laki-laki itu 1. Maka harus menggunakan iya. Kemudian iya yang merupakan huruf mudhari'ah dipakai dalam sebuah fi'il mudhari'. Kandungan makna dan petunjuknya ini lit tasniyah al mudzakkar al waib. Untuk tasniyah mudzakkar waib, seperti contoh yaktubani. Yaktubani. Yang artinya mereka berdua. Nah, mereka berdua. Kalau sebuah fiil, maksudnya fiil mudhari' mengandung arti, ya, mereka berdua, maka huruf mudhari'ahnya harus pakai iya. Ini yaktubani, tidak boleh taktubani, tidak boleh aktubani, tidak boleh naktubani, harus yaktubani. Kemudian huruf iya yang digunakan pada fi'il mudhari' macam yang ketiga adalah nih yaktubunah, untuk ditunjukkan pada fa'il jamak mudzakkar waib. Jamak mudzakkar waib itu kalau diterjemahkan ke bahasa kita adalah mereka. Hum yaktubunah, mereka sedang menulis atau akan menulis. Mereka laki-laki, mereka laki-laki. Nah, maka pada fi'il mudhari'nya harus pakai iya. Jadi setiap fi'il mudhari' yang fa'ilnya menunjuk pada jamak mudzakkar waib itu pasti pakai iya. Tidak boleh pakai huruf mudhari'ah yang lain. Baik itu ta, hamzah ataupun nun. Kemudian ada kalanya iya itu, iya yang merupakan huruf mudhari'ah yang dipakai dalam sebuah kalimat fi'il mudhari', ada kalanya menunjuk pada jamak muannas waibah. Jamak yang menunjuk pada perempuan. Bentuknya seperti ini. Yaktubna. Yaktubna. Hunna. Nah, dalam contohnya akan seperti ini. Hunna yaktubna. Mereka perempuan sedang menulis atau akan menulis. Yaktubna. Jadi kalau kita temukan sebuah kalimat fi'il mudhari' berbentuk seperti ini, yaktubna, maka itu dapat dipastikan bahwa iyanya ini menunjuk pada jamak muannas waibah. Atau jika seandainya kita akan menyusun sebuah kalimat fi'il mudhari' yang menunjuk pada jamak muannas waibah, maka huruf mudhari'ahnya kita harus menggunakan yang iya. Yaktubna. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian huruf mudhari'ah ta. Huruf mudhari'ah yang pakai ta itu ada kandungan arti apa? Menunjuk pada apa? Menunjuk pada fa'il yang bagaimana? Ini. Fi'il mudhari' yang pakai huruf mudhari'ah ta ada kalanya menunjuk pada mufrad mudzakkar mukhatab. Kamu laki-laki 1. Contohnya adalah taktubuh. Anta taktubuh. Anta taktubuh. Kamu laki-laki 1 sedang menulis atau akan menulis. Jadi seperti itu. Jika kita hendak mengatakan atau menyusun kalimat sebuah fi'il mudhari' yang mana fi'il mudhari' tersebut akan kita tunjukkan fa'ilnya kepada mufrad mudzakkar mukhatab, maka kita harus pakai huruf ta. Tidak boleh pakai
huruf mudharaah yang lain. Kemudian ta ini ada kalanya menunjuk pada tasniyah mudzakkar mukhatab. Ta yang ada pada fi'il mudhari' yang merupakan huruf mudharaah ada kalanya mengandung arti ini, menunjuk pada tasniyah mudzakkar mukhatab. Kamu laki-laki 2. Contohnya ini, antuma taktubani, ini. Antuma taktubani. Selanjutnya ada kalanya ta yang ada pada fi'il mudhari' yang mana ta itu merupakan huruf mudharaah, ada kalanya menunjuk pada jamak mudzakkar mukhatab. Jamak mudzakkar mukhatab. Jamak mudzakkar mukhatab kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah kamu laki-laki yang jumlahnya banyak. Kamunya itu banyak. Berapa banyaknya? 3, 4 dan seterusnya. Pokoknya lebih daripada 2. Antum taktubuna. Antum taktubuna. Seperti ini. Kemudian ta yang merupakan huruf mudharaah yang ada pada fi'il mudhari' itu ada kalanya menunjuk pada lil mufradatil muannasatil mukhatabah, menunjuk pada mufrad muannas mukhatabah, kamu perempuan 1. Anti taktubina. Anti taktubina. Jika kita ingin menyusun sebuah kalimat, jika kita ingin menyusun sebuah kalimat fi'il mudhari', kemudian fa'ilnya akan kita tunjukkan kepada mufrad muannasah mukhatabah, maka huruf mudharaah yang harus kita gunakan adalah huruf ta. Jangan pakai ya, jangan pakai hamzah, dan juga jangan pakai nun. Kemudian selanjutnya ta digunakan untuk, ini banyak untuk huruf ta-nya ini, untuk tasniyah muannas mukhatabah. Kamu perempuan 2. Kamu perempuan 2. Antuma. Antuma. Kamu perempuan 2. Taktubani. Antuma taktubani. Enggak boleh antuma naktubani. Enggak boleh yaktubani. Harus antuma taktubani. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ta yang merupakan huruf mudharaah yang ada pada fi'il mudhari' ada kalanya menunjuk pada jamak muannas mukhatabah. Jamak muannas mukhatabah kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi kamu perempuan banyak. Kamu perempuan banyak. Antunnah. Antunnah taktubnah. Harus pakai ta di sini. Tidak boleh antunnah yaktubnah. Tidak boleh antunnah naktubnah. Tidak boleh antunnah aktubnah. Harus antunnah taktubnah. Kemudian selanjutnya ta yang merupakan huruf mudharaah yang ada pada fi'il mudhari' ada kalanya menunjuk pada lil mufradatil muannasatil waibah. Menunjuk pada mufrad muannas waibah. Mufrad muannas waibah itu kalau di bahasa Indonesia kan menjadi dia perempuan 1. Dia perempuan 1. Jadi kita kalau mau buat kalimat fi'il mudhari' yang menunjuk pada mufrad muannas waibah, pelakunya fa'ilnya menunjuk pada dia perempuan 1, maka huruf mudharaahnya harus pakai ta. Hiya akan menjadi seperti ini. Hiya taktubu. Hiya taktubu. Kemudian selanjutnya huruf mudharaah yang ketiga berupa huruf hamzah. Apabila ditemukan di fi'il mudhari' yang huruf mudharaahnya berupa huruf hamzah, maka itu dapat dipastikan menunjuk pada mutakallim wahdah lil mutakallimi wahdahu. Seperti itu. Saya seorang diri. Mutakallim wahdah kalau diterjemah ke bahasa Indonesia menjadi saya seorang diri. Ana aktubu. Dalam contohnya seperti ini. Ana aktubu. Saya sedang menulis atau saya akan menulis. Kemudian huruf mudharaah yang terakhir adalah nun.
huruf mudhari'ah yang berupa nun ya, yang ada pada fi'il mudhari' itu kandungan artinya pasti menunjuk pada lil mutakallim ma'al ghair atau al mu'azzim nafsah. Al mu'azzim dibaca kasrah nafsah. Al mu'azzim nafsah. Bukan al mu'azzam. Bukan al mu'azzam nafsah. Nah, boleh dibaca al mu'azzam di sini, tetapi di sini harus dirubah bukan nafsah tapi nafsu. Menjadi naibul fa'ilnya al mu'azzam. Yang mana al-mu'azzam kalau dibaca fathah, dha-nya itu siwatnya menjadi isim maf'ul. Seperti itu. Apa mutakallim ma'al ghair ini? Saya dan teman-teman saya. Apa saya dan teman-teman saya? Kalau di dalam bahasa Indonesia, kita atau kami. Nahnu naktubu. Seperti ini. Artinya jika ditemukan sebuah kalimat fi'il mudhari' yang fa'ilnya menunjuk pada mutakallim ma'al ghair, maka harus pakai huruf mudhari'ah nun, tidak boleh pakai huruf mudhari'ah yang lain. Nah, jadi seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Saya kira cukup sekian ya, mengenai penjelasan tentang macam-macamnya fi'il, kemudian tanda-tanda daripada fi'il madhi, kemudian dilanjut dengan tanda-tanda fi'il mudhari'. Dan setelah ini insya Allah kita akan mengkaji atau menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan fi'il mudhari'. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.